Oke Bray, kembali lagi di Ratu Ari Nyetir. Kali ini kita sedang membawa unit All New Veloz 2022 model transmisi manual. Ya ini Bray, manual dengan parking brake dan brake hold elektronik. Oke, sekarang posisi mobil hold ya. Itu hold ada tanda orange. Kereta itu. Habis ini lewat. Wah, ada kereta yang biasa kita naikin Bray. Itu. Wah, apa perlu Veloznya tinggal di sini kita naik kereta ya, Bray? Oke, Bray. Ya. Ya nanti ya, oke. Lihat TG dulu. Oke, Bray, kita jalan ya. Ini posisi menggunakan lampu senja. Kita putar ke lampu utama ini. Kalau pakai lampu fog lamp, ini ada warna kuningnya sedikit. Time limit, press brake to keep brake hold. Ya, kita tekan rem lagi, maka brake hold-nya aktif lagi. Jadi brake hold itu punya batas maksimum, Bray. Yang tepat untuk berhenti lama adalah rem parkir ya. Jadi kita tarik ini, maka nanti di situ brake hold off dan berubah jadi rem parkir. Kalau rem parkir kita masukin gigi 1 setengah kopling, dia nggak langsung lepas. Kalau kita injek kopling full kita gas, dia juga nggak langsung lepas. Kalau kita setengah kopling dan gas, dia mau mati, Bray. Untuk yang brake hold, cara ngaktifinnya ketika kita sudah kopling full, remnya dipenuhin. Sep, holdnya aktif. Ketika kita setengah kopling, dia nggak akan jalan. Jadi sistemnya kayak di handrem, di rem parkir. Kita kopling full, kita gas, dia mati. Artinya brake hold ini bisa off apabila kita gas, seperti itu. Mati dia, ya. Jadi setengah kopling dia tidak akan jalan kecuali kita tambah gas, seperti itu, Bray. Oke, kita sen kanan, kita jalan ya, Bray. Oke, nanti kita cari kepadatan lalu lintas yang membutuhkan brake hold. Kesimpulannya, saya pakai brake hold apabila saya berhenti sejenak. Sejenak ini berarti tidak lama banget ya, artinya tidak dalam kondisi parkir. Tapi kalau kita makan bakso, kita mau ke minimarket, itu kan lama ya. Sebaiknya rem parkir yang dihidupkan, bukan brake hold. Brake hold itu untuk sementara, karena tadi ketika kita agak lama, dia minta diaktifkan lagi dengan cara neken rem, seperti itu, Bray. Ya, mereka punya fungsi yang sama, yaitu menahan laju kendaraan, Bray. Sudah. Belok kiri langsung ya, Bray. Berarti saya langsung coba dari 3 dengan kecepatan sekian. Saya gas, tidak ada gemeter-gemeter aneh dan langsam. Oh iya, mungkin ada yang nanya. Ketika saya dulu pakai Sigra di video-video sebelumnya, itu saya selalu mendapat hujatan bahwa kenapa selalu mengandalkan setengah kopling? Habis nanti koplingmu, Bray, gitu. Kenapa sering menekan kopling gitu? Kenapa sering menekan kopling? Dikit-dikit ngopling, dikit-dikit ngopling, setengah kopling, dan lain-lain. Saya pikir orang yang berkata seperti itu mungkin sebelumnya hanya bisa membawa unit dengan mesin yang cukup besar, 1500 cc ke atas. Seperti mobil ini juga 1500 cc ya. Kalau Anda perhatikan, nanti saya akan jarang menginjak kopling, terutama saat ngerem, ada polisi tidur, ada kepadatan, itu jarang menggunakan kopling. Tapi kalau pakai Sigra nggak dikopling, yang 1000 ya khususnya ya, pasti mobilnya akan pincang dan mati mesin. Dikit-dikit dia perlu dikopling. Jadi apabila Anda sudah mencoba Sigra atau subscriber yang punya unit Sigra, pasti sudah paham. Dia nggak akan komen panjang lebar, dia akan mengiyakan karena dia merasa iya mas, kalau nggak dikopling dia mati gitu. Nih ya, setengah kopling dia nggak akan jalan. Begitu depan jalan saya tinggal tekan gas, mobil akan jalan karena sudah setengah kopling. Udah, lepas aja, nggak mati, Bray. Lempar aja, nggak kasar juga gitu loh. Nih ya, saya kasar banget loh ini ngelepas kopling, nggak apa-apa. Tapi kalau kita bawa Sigra itu menghentak. Jadi kalau saya bilang menghentak, mati mesin, penumpangnya mabok itu. Jadi saya bilang kalau Anda bisa menggunakan Sigra 1000, saya jamin naik mobil apapun itu ngeten, gampang banget. Gitu loh, Bray. Maksud saya selama ini tuh seperti itu, bukan menjelekkan Sigra, bukan membandingkan Sigra. Karena mobil kita Sigra. Karena mobil kita Sigra, kita latihan kursus mobil itu menggunakan Sigra. Kenapa kok Sigra? Ya karena dasarnya itu
naik Sigra itu persis kayak naik mobil zaman dulu yang masih pakai karburator. Kalau kopling sama gasnya tidak seimbang, mati, nyentak, kletak-kletak, disebut gejala ngelitik. Gitu loh, Bray. Ini coba perhatikan, saya gas ya. Saya akan mendekati depan. Ini nggak ada fitur TSS, jadi kita hanya mengandalkan fitur manual. Nah, ini saya rem sampai pelan. Saya masih pakai ini 4 ini, gigi 4 ini. Coba saya rem terus ini. Ya, sayangnya waktu di rem ini di sini nggak ada tanda. Kalau di Pajero Sport kemarin saya rem, di sininya keluar lampu rem juga. Nih, saya rem ya. Di sini dia mulai getar. Saya masuk 2, buka kopling, belum getar. Nyampe sini kita injak kopling. Sep, netral udah. Terus sudah 0 km kan, kita remnya agak dalam aja. Set, hold aktif, udah kaki istirahat. Mantep banget, Bray. Jadi saya nggak perlu rem parkir. Nanti kalau dia ada peringatan di sini, silakan tekan lagi remnya untuk mengaktifkan brake hold. Oh, nggak sampai itu sudah hijau, makanya kita langsung setengah kopling gas gitu. Langsung lempar, aman asli. Ini kalau pemula ya, pemula kalau yang suka kasar ngelepas kopling pakai ini, dijamin halus banget, Bray. Kayak tes SIM, Pak. Kan tes SIM itu lebih susah daripada keadaan di jalan, ya kan? Ya. Sama kayak Sigra. Iya, Bray. Jadi kalau Anda merasa tes SIM itu tidak masuk akal, ya mobilnya udah sulit ya. Kan unitnya biasanya pakai Suzuki APV atau Grand Max, itu kan besar. Dan kalau Anda mencari kursus mobil yang menggunakan unit Suzuki APV atau Grand Max, nggak akan ketemu, tak jamin. Nah, selain mobilnya susah, jalannya kan susah. Itu sesuatu hal yang tidak mungkin, ibaratnya begitu. Tapi realitanya, kalau Anda bisa itu, turun ke jalan, dijamin lebih bisa. Karena di jalan kan lebih mudah daripada di tes SIM. Tes SIM memang sepi, tapi rutenya sempit. Parkir terbatas, ya, ruang buka pintu pun tidak ada. Kalau realitanya ada. Artinya kalau Anda bisa di bagian yang tersulit, berarti bagian termudahnya gampang. Ini ya, pakai 2 loh ini. Saya nggak pakai kopling sama sekali. Jadi koplingnya dibutuhkan untuk memindah gigi saja. Ini ya, brake hold. Saya nggak perlu rem parkir. Sudah jalan, masuk 1, setengah gas, tik. Sudah nggak perlu gas lagi, sudah jalan. Lepas kopling langsung gas. Masuk 2, lepas kopling. Aman ya. Jadi sekali lagi, brake hold sangat terpakai, sangat berfungsi ketika kita menghadapi kepadatan seperti ini, Bray. Ini Brionya gimana kok nggak masuk? Ayo masuk gak? Kalau nggak, tak masukin. Sudah send tapi ragu masuk. Padahal saya nggak mengintimidasi. Ya mungkin dia lihat garis panjang. Kalau garis panjang kan nggak boleh diterabas, Bray. Oh iya, ada yang nanya rear seat entertainment. Kalau jadi monitor belakang kalau dibuka itu menghalangi setengah kaca. Jadi saya hanya bisa melihat setengah ke bawah, setengah ke atasnya nggak bisa lihat, Bray. Jadi tidak full menutupi kaca belakang ya. Gitu loh, Bray. Nanti kekurangannya pakai ini ya. Ya, kekurangannya pakai roof monitor. Ini, tapi lebih mending sih daripada nggak kelihatan sama sekali ya, Bray. Coba saya akan eksperimen. Ini jalan agak longgar di belakang, mereka semua di sebelah kanan. Ini kecepatan saya 26. Ketika saya angkat rem parkir, mestinya dia akan berdecit kalau ini rem parkir manual. Ya, dia sempat aktif, kemudian dia ngeblok. Dia nggak mau aktif sebentar, ngunci, kemudian mengcancel. Artinya mobil ini tidak bisa ditarik paksa, Bray. Seumpama mau belajar sendiri misalkan ya, mobil Anda mobilnya seperti ini, Veloz manual, pakai rem parkir elektronik seperti ini. Kemudian yang mendampingi ini kan nggak punya double pedal misalkan, mau narik rem parkir nggak bakal berhenti, Bray, karena dia akan langsung mengcancel. Artinya rem parkir akan dan hanya aktif ketika mobil sudah benar-benar berhenti. Untuk brake hold itu nyala terus saya, tapi itu adalah fiturnya saja, tidak aktif brake holdnya. Brake hold aktif apabila mobil juga berhenti total dan rem diinjak penuh. Nanti ada keterangannya hold orange itu, Bray. Ini saya pakai 3.
kecepatan sekian, saya nggak ngerem, nggak ngegas, dia ngelinding. Ketika nanti saya gas, biasanya kalau di mobil yang kurang bagus akan terjadi getaran. Dan ini lembut sekali, bray. Wah, kok terjadi kepadatan di sini? Ini seru ya, bray. Ya semoga ini, bray, semoga ada kemacetan. Jadi kita benar-benar memanfaatkan fitur brake hold. Saya pakai 2 saja lebih pantas. Untuk lampu sein ini konon katanya bisa dirubah suara tuk-tuknya itu, bre. Cuman saya belum explore. Ya selama ini tinggal pakai-pakai aja. Untuk setting-settingnya saya belum explore. Saya belum baca buku panduannya. Mungkin kalau Anda lihat belum pernah melihat kembaran mobil ini di jalan, karena ini adalah Veloz manual yang pertama kali turun di jalan Surabaya. Nggak Gitu, tahu luar Surabaya ya. Ya kalau di luar Surabaya saya tidak bertanggung jawab. Yang jelas di Surabaya seperti baru ini. Kalaupun ada yang sudah di delivery mungkin nggak ada plat nomornya, karena saya pakai plat nomor sementara, bray. Ya ini pesan khusus, bray. Luar biasa. Ya, jadi ini perhatian banyak orang. Jadi kalau Anda melihat Veloz terus menggunakan velg yang mirip Avanza tipe G, itu berarti manual, bray. Karena yang versi Matic-nya itu peleknya lebih keren, 17 inci. Kalau yang ini 16 inci persis dengan Avanza tipe G. Ini ya, itu kan merah, saya rem. Kalau saya nggak ngerem penuh, dia tidak akan aktif holdnya. Saya penuhin remnya, hold aktif, dan di belakang lampu remnya itu nyala terus, bray. Sayangnya tidak ada kamera dari luar. Nah, siapa yang nyuting? mestinya kita rombongan ya, di belakang ada mobil parkir, di belakang ada mobil yang jadi chase car untuk menyuting ya. Suatu saat nanti aja, bray, kita pasti bikin, bray. Kalau misalkan saya rem parkir, saya tinggal tarik aja, hold off, rem parkir aktif. Untuk mengaktifkannya, saya coba masuk 1, itu kan sudah hijau, setengah kopling nggak akan jalan. Ya, jadi persis seperti di mobil yang menggunakan rem parkir manual. Ini tinggal saya gas, toik, udah off otomatis. Jadi kita tidak akan pernah lupa untuk melepas rem parkir selama kita pakai sabuk pengaman. Kalau kita tidak pakai sabuk pengaman, rem parkir ini harus diturunkan secara manual, tidak bisa otomatis rilis. Gitu loh, bray. Berat, ilmunya berat malam ini. Gak paham. Terus untuk lampu flashnya atau lampu dim di mobil ini tuh tidak kejam, bray. Kita tarik, dia tuh nggak yang kayak Rush atau Sigra yang LED itu ya, langsung tes. Ini nggak, ini slow sekali. Jadi kayak saya tekan sekali, tik, dia berpijar, lalu turun pelan-pelan, nggak langsung cetek gitu, sopan gitu. Nggak bisa diganti, Dok. Gitu loh, bray. Ini anak saya bisa diem karena dia pakai rear seat entertainment yang di belakang, bray. Nyetel kartun. Sayang sekali nggak bisa Apple CarPlay ya. Ya saya juga nggak ada berencana untuk mengupgrade karena jarang kepake, bray. Wong kita aja ngevlog nggak pernah pakai. Ini aja tak setting jam. Sebenarnya kalau kita setting ini, kita bisa lihat kartun juga. Cuman kayaknya silau banget nih di sini. Ya jam aja lebih bagus, bray. Ya ini kelebihannya Veloz ya, punya rear seat entertainment. Kalau dulu Veloz itu yang punya rear seat entertainment khusus di tipe Veloz otomatis. Kalau yang Veloz manual tidak ada. Kalau yang sekarang manual otomatis dapat semua, bray. Ini ya, direm, sudah berhenti, remnya dipenuhin dulu, tik, udah aktif. Oke, bray, saya rasa celoteh harian menggunakan all new Veloz 2022 transmisi manual cukup sekian. Dan kebetulan ini video di malam hari, mungkin dibutuhkan ada ambient light di pintu-pintu ya. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.